Ya lucu kan, lucu. Saya itu setelah dulu itu diblokir ya, diblokir oleh Jokam karena keluar dari komunitas Jokam. Terus kemudian sekarang saya diblokir oleh kawan hijrah, jadi diblokir 2 kali. Karena dibilang hijrah yang salah, terus kemudian tidak bermanhaj salaf, bukan salafi atau apalah itulah namanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa, para subscriber dan juga para kawan hijrah dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya tidak akan membahas Jokam ya. Nah, kita akan bahas Jokam nanti di video-video selanjutnya. Untuk khusus di video kali ini saya akan membahas mantan Jokam, yaitu kawan hijrah kita. Saya ada sedikit pengalaman lucu ya. Ya mungkin kita ini sifatnya sharing saja lah. Nah, saya itu kenal dengan kawan hijrah itu banyak. Ada yang dari Blitar, terus kemudian ada yang dari luar kota, dari luar provinsi ya, banyak. Orang yang hijrah dari Jokam itu kan banyak ya, karena bermacam-macam ya, mungkin karena macam-macam lingkungan dan juga mungkin karena perantara untuk hijrah tersebut juga bermacam-macam ya. Bisa kenal orang yang dari Salafi, mungkin kenal orang yang di Muhammadiyah, atau kenal dari orang yang Nahdiyin, atau mungkin hijrah karena 3 PBNA ya, karena para masyayikh ya, karena Syekh Khalil, Syekh Haji dan juga Syekh Mas'ud ya kan, macam-macam ya intinya. Nah kemudian ada salah satu teman saya itu yang ngajinya itu memilih untuk ngaji ke komunitas Salafi ya. Ya mungkin mereka itu yang saya sebut itu nggak mau kalau disebut Salafi, karena salah satu komunitas tersebut saya datangin, saya bilang kalau ini kajiannya Salafi, itu nggak mau, bilangnya ini bermanhaj Salafi ya. Oke lah, bermanhaj Salafi atau apalah itu, saya menyebutnya ya komunitas tersebut. Intinya bukan Nahdiyin, bukan NU, bukan Muhammadiyah, komunitas Salafi. Nggak masalah ngaji ke sana, nggak masalah. Nah kemudian singkat cerita, teman saya itu mulai ngaji terus kemudian jadi rutin lah, dia semakin rajin, rutin. Nah bagus, menurut saya itu bagus, kemajuan lah ya. Kita ya setelah kita hijrah dari Jokam itu kan ya memang banyak yang harus kita pelajari ya. Intinya ya banyak untuk datang ke kajian atau ke taklim tersebut, terus kemudian dia menghilangkan syubhat-syubhat yang ada di diri kita. Nah kemudian di komunitas tersebut itu mengajarkan supaya kita itu tidak taklid terhadap tokoh, atau seperti kita di Jokam dulu ya, kita itu taklid buta kan terhadap Kiai Nur Hasan kan, yang mangkulan tersebut taklid dengan pengurus. Intinya kalau yang dari Jokam itu yang paling benar kan gitu. Nah kemudian teman saya itu mulai bertanya kepada saya. Saya ini kan memakai behel ya, behel gigi. Nah kemudian mungkin salah satu dai-nya itu mengatakan di tempat kajian teman saya ya, itu mengatakan bahwa memakai behel itu ya haram lah, intinya untuk merapikan gigi itu, meratakan gigi atau apa itulah, intinya haram lah. Intinya yang diterima oleh teman saya itu seperti itu. Kemudian mencecar pertanyaan pada saya ya, diskusi atau berdebat, kemudian pengen tahu kondisi gigi saya itu dulunya itu seperti apa, apakah hanya untuk fashion, untuk gaya-gayaan saja ya kan, karena memang kita itu kenalnya kan setelah hijrah, setelah keluar dari Jokam. Nah kemudian saya kasih rekaman atau penjelasan
fikih dari dai tapi bukan dari komunitas salafi ya, bukan dari komunitas yang teman saya ikuti. Tapi teman saya itu nggak mau menerima. Jadi intinya nggak mau menerima fikih atau hukum dari selain komunitas tersebut. Nah, ini teman saya ya. Saya sih biasa-biasa saja ya. Ya, orang-orang seperti ini memang banyak. Ini yang penekanan saya itu terhadap kawan-kawan hijrah ya. Kawan-kawan yang hijrah dari Jogam terus kemudian yang memiliki pemikiran atau pemahaman seperti ini. Jika tidak ya yang nggak masalah ya, alhamdulillah gitu loh. Intinya tidak mau menerima fikih atau hukum dari selain komunitas mereka. Kemudian saya cari-cari scroll di YouTube, terus kemudian saya kirimkan videonya Ustadz Firanda dan juga Ustadz Khalid Basalamah. Mungkin bisa disimak sebentar ya video dari Ustadz Khalid Basalamah. Jadi kalau misal seseorang lahir giginya bersusun dan ini memang secara ikhtiar boleh dirapikan, dan Allah itu indah, innallaha jamil yuhibbul jamal, suka dengan keindahan. Asalnya umumnya manusia normalnya rata semua, baik boleh dikeluarin sama dia. Yang tidak boleh mengubah ciptaan Allah, mukanya sudah begini, alisnya begini, diubah sama dia. Nah, barusan kita sudah mendengar penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah bahwa memakai behel itu sebenarnya boleh untuk merapikan gigi yang memang giginya itu memang renggang, atau untuk pengobatan lah intinya, untuk merapikan itu nggak masalah. Nah, di sini poinnya ya, kita itu tidak boleh fanatik terhadap dai atau ustadz. Akan tetapi jika hukum tersebut diterangkan oleh dai selain komunitas mereka itu tidak mau. Teman saya ini tidak mau. Jadi ketika saya tunjukkan Ustadz Khalid Basalamah, nah di sini baru mau menerima. Nah, kan lucu gitu loh. Ya, kawan hijrah kita itu macam-macam. Ketika saya tunjukkan akhirnya bisa mau menerima. Terus kemudian saya tunjukkan kondisi gigi saya before after ya. Gigi saya itu sebelum pakai behel, terus kemudian awal pakai behel, dan sampai sekarang itu saya tunjukkan. Akhirnya calling down ya, mungkin sudah tidak mendebat terus kepada saya, mencetar pertanyaan terus. Ya, intinya jangan fanatik lah terhadap suatu dai atau komunitas tersebut, terus kemudian yang hukum yang paling benar itu ya dari komunitas tersebut, terus kemudian tidak mau menerima yang lain, kan gitu kan, lucu. Itu salah satu dari testimoni saya, teman saya yang seperti itu. Terus kemudian ada lagi satu teman saya juga. Ya, kita juga sudah beberapa kali ketemu secara langsung, terus kemudian dia juga sering chatting di WA juga. Nah, kemudian ketika saya itu bermain atau bermajelis dengan orang selain komunitas tersebut ya, komunitas yang aku bermanhaj salaf atau salafi lah, intinya apalah itu ya. Intinya teman saya kan juga salah satunya ngaji di sana. Kemudian intinya saya dinasihatin supaya tidak bergaul dengan ahlul bid'ah. Ya, maksudnya ahlul bid'ah ya apa? Ya selain dari komunitas mereka, ya kan gitu. Nah, kemudian lah, nggak apa-apa. Kayak saya japri juga, saya bilang mereka kan juga kaum muslimin ya, mereka juga Islam, mereka juga muslim gitu loh. Mereka itu juga teman kita. Ya mungkin antum nggak mau mengambil ilmu dari mereka ya itu terserah antum kan gitu, biasa saja. Nah, ketika saya itu di pressure intinya tidak, ini ahlul bid'ah, terus kemudian jangan bergaul, terus kemudian nggak bisa diambil ilmunya, ya kan lucu. Terus kemudian saya ajak diskusi gitu loh. Nah, kemudian akhirnya saya diblokir kan gitu. Aduh, kan lucu gitu. Sampai saya itu dibilang hijrah kita udah nggak sama, akhi. Hijrah kita itu nggak sama. Kita sudah mungkin beda paham ya, kayak kalau Jokam. Itu ya, intinya hijrah saya itu salah lah intinya gitu. Hijrah dia yang paling benar, terus hijrah saya yang salah. Ada kok, nanti saya cantumkan chat WA saya ya. Ini ada. ya gimana? Kita itu setelah hijrah itu banyak yang belum kita ketahui, banyak yang harus kita pelajari ya. Mungkin kita bisa belajar nahwu shorof, kita bisa belajar bahasa Arab, mungkin kita bisa belajar tafsir, mungkin kita bisa belajar
baca Al-Quran yang baik dan benar, terus kemudian kita bisa belajar hadis, banyaklah intinya. Ilmu di luar itu banyak. Kita ya ibaratnya keluar dari tempurung terus kemudian datang ke lautan yang sangat luas yang tidak bertepi gitu. Ya intinya sibuklah belajar terus kemudian mengamalkan gitu saja kan. Enak gitu loh. Jangan sampai ya lucu kan. Lucu. Saya itu setelah dulu itu diblokir ya. Diblokir oleh Jokam karena keluar dari komunitas Jokam. Terus kemudian sekarang saya diblokir oleh kawan hijrah. Jadi diblokir 2 kali. Karena dibilang hijrahnya salah, terus kemudian tidak bermanhaj salaf, bukan salafi atau apalah itulah namanya ya, mungkin tidak bermanhaj salaf. Kalau saya menjelaskan dengan penjelasan dai selain dai atau mereka nyebutnya ustadz sunnah ya, mungkin teman-teman atau antum tidak mau menerima. Nah, saya akan tampilkan video dari ustadz sabik atau ustadz sunnah lah ya, versi antum ya. Saya akan tampilkan bagaimana Ustadz Sabik itu menjelaskan manhaj salaf dan juga salafi itu seperti apa. Nanti kita bisa menyimak bersama-sama dan kita bisa menyimpulkan. Satu hal ya akhi, yang perlu dipahami, salafi itu bukan organisasi, salafi itu bukan partai, salafi itu bukan bendera, salafi itu bukan yayasan, salafi itu bukan pesantren. Salafi itu adalah menisbahkan diri kepada salaf. Wassalafu itu adalah para sahabat. Para sahabat Nabi SAW, orang yang terdahulu dalam agama Islam ini. Para sahabat. Salafi maksudnya adalah orang yang menisbahkan dirinya, orang yang berusaha, berjuang untuk agar dia dalam hidup keberagamaannya, dalam hidup beragamanya dia itu bisa mengikuti jejak para sahabat-sahabat yang mulia. Ini para sahabat-sahabat yang mulia. Itu yang pertama. Sehingga Anda katakan gak mesti asatidah yang di Muhammadiyah kemudian gak salafi. Gak mesti kemudian asatidah yang di Persis kemudian gak salafi. Bisa jadi beliau itu masih di organisasi itu, tapi orangnya benar-benar berusaha untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para ulama sampai para sahabat dan mengamalkan, menyampaikan kepada kita. Jangan terkungkung dengan 1-2 sosok. Kalau enggak mereka berarti enggak. Itu yang pertama yang difahami tentang masalah ini. Nah, gimana? Sudah jelas apa belum ini ya, wahai akhi, saudaraku? Penjelasan dari Ustadz Sabik ya, dari Ustadz Sunnah. Beliau menjelaskan bahwa bukan berarti para asatizah yang dari selain komunitas tersebut itu bukan bermanhaj salaf, bukan salafi, itu ya belum tentu dai yang dari Muhammadiyah itu tidak salafi atau tidak bermanhaj salaf itu ya belum tentu. Ya saya setuju dengan penjelasan Ustadz Sabik itu ya yang benar itu seperti itu. Jangan sampai kita seperti penjelasan Syekh Mas'ud ya, seperti penjelasan Syekh Mas'ud ketika taklim di Sidoarjo. Jangan sampai kita setelah kita keluar dari mulut singa terus kemudian kita masuk ke mulut harimau gitu loh. Jangan sampai kita seperti itu. Padahal masyayikh kita 3 Syekh PBNA itu ya juga menjelaskan jangan sampai kita memiliki pemahaman seperti Jokam lagi. Jadi ketika bukan dari ustadz saya atau dai saya itu tidak mau menerima, tidak benar. Jadi yang paling benar itu ya dai saya atau ustadz saya. Ya kita nggak ada bedanya sama Jokam kan gitu loh. Jadi kita ya ayolah kita sama-sama menjalin ukhuwah, terus kemudian kita saling menasihati dengan cara yang ahsan gitu, saling mengingatkan, kita jalin rapatkan ukhuwah. Yang mungkin ada yang ke Salafi, ada yang ke Muhammadiyah, ada yang Nahdiyin itu ya tafadhol, itu terserah antum, itu urusan pribadi antum ya. Akan tetapi kita harusnya menjalin ukhuwah, kita menjalin komunitas kita yang mantan Jokam ini yang solid supaya untuk berdakwah kepada saudara-saudara kita yang masih berada di Jokam yang memiliki akidah yang salah. Harusnya kan seperti itu ya. Ya mungkin ada yang dari Nahdiyin terus kemudian bisa menjadi MUI, terus kemudian bisa melobi para petinggi ya, para ulil amri ya kan, ya itu mungkin jalannya gitu. Mungkin ada yang ke kuliah ke Madinah seperti Ustadz Roy ya,
yang itu mantan generasi ulama itu ya tafadhol gitu loh, menuntut ilmu terus kemudian untuk berdakwah kepada kaum muslimin dan juga kepada saudara kita yang masih berada di Jogja kan gitu. Mungkin ada yang membuat channel YouTube, terus kemudian ada yang bisa menasihati secara langsung face to face. Mungkin ketika saya membuat video ini mungkin banyak pro dan juga kontra ya. Jika ada yang setuju dengan pendapat saya, monggo tafadhol. Jika yang tidak setuju ya terserah antum, atau ingin berdiskusi ya bisa japri ke ana, ke WA atau ke channel YouTube saya, komentar atau japri di Instagram ya tafadhol. Kita juga saudara muslim gitu, kita juga bisa diskusi dengan cara yang baik gitu. Nah, mungkin jika ucapan-ucapan saya itu tidak berkenan atau menyinggung hati saudara kawan-kawan hijrah, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, semoga kita selalu dalam hidayahnya Allah, bisa menetapi agama Islam ini sesuai dengan tuntunannya Allah dan juga Rasul, bisa selamat sampai surga, selamat dari neraka. Tayyib, syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.